Ibu, Bapak, Saudari, Saudara yang dikasih, dicintai, dan disayangi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam pengajaran mingguan untuk buku yang kedua pada kesempatan kali ini. Mari kita membuka perjumpaan kita ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menerangi perjumpaan kita dengan membacakan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada pengajaran kali ini, kita mencoba merenungkan tema-tema dari surat ke-21, 22, dan 23 dari buku Weekly Teaching tahun kedua tentang doa, kasih, dan kasih kepada sesama. Dalam risalahnya tentang doa, Origenes membahas pelajaran penting bagi kita tentang sikap kita saat mulai berdoa. Ketika kita duduk bermeditasi, beliau menekankan pentingnya pembersihan jiwa dari emosi-emosi kuat dalam persiapan doa, dan kutipan-kutipan dari Santo Paulus seperti diungkapkan. Kita harus berdoa tanpa rasa marah dan tanpa perbedaan pendapat, dan menekankan bahwa kita harus melepaskan semua ingatan akan kesalahan-kesalahan orang lain yang dianggap telah melakukan ketidakadilan terhadap diri kita. Jika kita tidak melepaskan semua emosi-emosi tersebut, ego kita yang terluka akan menghalangi dan mencegah kita untuk
bisa memberi perhatian penuh pada doa kita yang akan membawa kita pada pusat diri kita. Siapapun yang berniat untuk mulai berdoa harus mempersiapkan dirinya sejenak, sehingga dia akan lebih perhatian dan terjaga sepanjang doanya. Hanya dengan terjaga dan menyingkirkan semua pikiran asing, kita dapat menjaga pikiran kita yang bertujuan pada Allah dan mentransendensikan kesadaran kita yang biasa mengangkat intelektual kita dan mengaturnya di hadapan Allah. Tentang hal doa, Cassianus juga mengatakan pentingnya persiapan. Karena apapun yang dipikirkan oleh jiwa kita sebelum waktu doa, pasti akan muncul di hadapan kita saat berdoa. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri kita sebelum waktu doa, supaya menjadi pribadi pendoa yang kita inginkan. Persiapan menjelang doa juga diperuntukkan guna membersihkan pikiran kita dari semua emosi. Tak seorang pun yang mencintai doa sejatinya, namun menyerah pada rasa marah dan jengkel, dapat lepas dari pengaruh kemarahan. Karena dia serupa dengan orang yang ingin melihat dengan jelas, dan untuk itu dia menggaruk matanya. Seperti yang diungkapkan oleh Evangelius. Meditasi lebih dari sekedar jalan doa. Meditasi akan mengubah sikap Anda terhadap kehidupan. Para bapak dan ibu padang gurun Kristiani dari abad keempat yang ajarannya menjadi dasar karya-karya Cassianus juga membangun dasar bagi meditasi Kristiani. John Main, pendiri komunitas meditasi Kristiani, menemukan kembali jalan doa ini bagi kita dalam tulisan-tulisan Cassianus konferensi, terutama pada bab 9 dan 10. Kebajikan yang menjadi tujuan semua usaha rohani para bapa dan ibu padang gurun adalah kebajikan tertinggi dari kasih. Hanya peningkatan kasih kepada sesama yang dianggap sebagai tanda pertumbuhan rohani yang dapat diandalkan. Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa Allah, sang energi ilahi, adalah kasih. Oleh karena itu, kasih adalah dasar sejati dan buah dari latihan mereka dan juga kita. Kasih bahkan dianggap lebih penting dari doa. Bisa saja terjadi pada saat kita sedang berdoa, beberapa saudara kita, sahabat kita, datang mengunjungi kita. Kemudian kita harus memilih, apakah kita harus menyela doa kita, atau membuat sedih mereka karena kita menolak untuk menemui mereka. Nah, kasih itu lebih besar dari doa. Doa adalah salah satu dari beberapa kebajikan, sedangkan kasih merangkum semua kebajikan. Bagi Bapak dan Ibu padang gurun, relasi manusia dianggap cukup mendasar untuk hidup dalam hadirat Kristus. Aba Yohanes kecil berkata, sebuah rumah tidak dibangun mula-mula dari atapnya dan kemudian turun ke bawah. Engkau harus memulai dari dasar untuk mencapai atas. Mereka berkata kepadanya, apa maksud ungkapan ini? Jawabnya, yang menjadi dasar adalah sesama kita yang harus kita menangkan. Dan di sanalah kita harus memulai. Karena semua perintah Kristus bergantung pada hal ini. Kita perlu mengalihkan perhatian dari diri kita sendiri
dan meditasi merupakan disiplin kunci untuk mewujudkannya. Mari saat ini kita masuk dalam persiapan meditasi kita. Saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap duduk senyaman mungkin. Duduklah dengan tenang, punggung tegak, tutuplah mata dengan lembut dan perlahan. Aturlah pernapasan Anda. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putra-Mu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita bersama-sama menutup perjumpaan kita bersama ini dengan doa penutup. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kita kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kita boleh saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kita yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kita yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.